Bertemu lagi di channel kesayangan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Munzur Al-Kaf. Dengan anggota kelompok yang pertama, Silviana, yang kedua, Puput Wijiati, yang ketiga, Novita Dwi Rahmawati, dan yang terakhir, Soleh. Sebelum menonton video, jangan lupa buat like, komen, subscribe, serta share ya teman-teman. Selamat menonton! Pertama, biografi dan asumsi dasar Munzur Al-Kaf akan dijelaskan oleh Silviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi Yuntasari dari kelas Ekonomi Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran ekonomi Islam oleh Munzur Al-Kaf. Nah, yang pertama yaitu biografinya. Munzur Al-Kaf lahir di kota Damaskus pada tahun 1940. Beliau pada tahun 2005 ia pernah menjadi seorang guru pendidikan ekonomi Islam dan perbankan. Nah, lebih dari 34 tahun ia juga pernah bergabung di bidang pendidikan. Ia juga pernah menjadi asisten dosen Fakultas Ekonomi. Sejak 1984 ia juga bergabung dengan Islamic Development Bank, dan sejak 1995 ia menjadi ahli ekonomi. Nah, dari pemikiran tersebut yang paling penting adalah pandangan terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu agama. Karena kenapa? Bagian agama dengan pengertian dihadapkan pada kepercayaan dan perilaku manusia. Perilaku ekonomi sebaiknya salah satu aspek dari agama. Nah, selanjutnya yaitu pandangan ekonomi Islam oleh Munzur Al-Kaf. Nah, yang pertama yaitu Islamic Man. Menurut Munzur Al-Kaf, orang Islam tidak perlu orang Muslim. Karena kenapa? Orang tersebut berkeinginan untuk menerima paradigma Islam, maka ia dapat disebut dengan Islamic Man. Nah, yang dari Islamnya tersebut ada 3 pilar, yaitu yang pertama, segala sesuatu adalah mutlak milik Allah. Untuk manusia adalah sebagai khalifahnya. Nah, manusia itu bertanggung jawab dan memiliki hak. Nah, yang kedua yaitu Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan. Nah, yang ketiga yaitu kerja. Kerja adalah kebajikan, kemaslahatan adalah sifat buruk, oleh karena itu diperlakukan sikap yang memperbaiki diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang negara. Baginya negara adalah membuat, rencana, dan pengurus. Munzur Al-Kaf yang menyebutkan 3 objek dari kebijakan negara tersebut. Nah, yang pertama yaitu memaksimalisasi tingkat penggunaan SDA. Nah, yang kedua meminimalisasi terjadinya gap. Nah, yang ketiga membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya atau peraturan pemerintah. Nah, dari ketiganya tersebut, negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi, serta kekuatan hukum. Nah, selanjutnya yaitu tentang konsep dan metodologi ekonomi Islam. Nah, meskipun semuanya agama membicarakan tentang masalah-masalah ekonomi, namun agama itu berbeda pandangannya tentang kegiatan ekonomi. Dengan demikian, agama-agama seperti itu beranggapan bahwa orang-orang yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan ekonomi lebih dekat dengan Tuhan. Sebab karena harta itu sendiri merupakan kejahatan. Nah, sekian.
Selanjutnya, mengenai konsep dan metodologi ekonomi Islam menurut Munzir Al-Kaf akan dijelaskan oleh Puput Wijiati. Selanjutnya, saya Puput Wijiati akan menjelaskan mengenai konsep dan metodologi ekonomi Islam menurut Munzir Al-Kaf. Munzir Al-Kaf menjelaskan bahwa sebenarnya semua agama telah berbicara mengenai kegiatan ekonomi. Beberapa agama itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, agama-agama ini berpendapat bahwa kegiatan ekonomi itu hanya semata-mata untuk memenuhi memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan juga minum. Bahkan mereka juga beranggapan bahwa ketika manusia melakukan kegiatan ekonomi itu melampaui batas, itu dianggap sebagai kekeliruan, bahkan sebagai kejahatan. Nah, dengan ini mereka juga menyimpulkan apabila ada manusia itu melakukan kegiatan ekonominya itu sedikit terlibat, maka ia lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kalau Islam itu memiliki pandangan yang berbeda dengan agama-agama ini. Islam menganggap kegiatan ekonomi itu kegiatan yang baik karena di dalam melakukan kegiatan ekonomi itu semata-mata untuk melakukan kewajibannya atau tanggung jawabnya selama di dunia. Orang itu semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, itu ia semakin baik selama ia dapat menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Kesalehan seseorang itu tidak dapat dijadikan alasan untuk ia tidak berproduktif dalam kegiatan ekonomi. Bahkan semakin soleh kehidupan seorang itu justru ia semakin produktif. Karena apa? Karena harta itu adalah baik dan keinginan untuk memperolehnya itu merupakan tujuan yang sah menurut Islam. Dan juga pekerjaan itu secara ekonomi, produktif, pada dasarnya mempunyai nilai-nilai keagamaan. Nah, dalam ilmu ekonomi itu tidak semata-mata bebas ya teman-teman. Jadi ilmu ekonomi Islam itu dibatasi oleh hukum dagang Islam. Namun ini tuh bukan jadi salah satu hukumnya saja, tapi banyak hukum lainnya seperti sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan. Nah, yang di dalamnya ini terdapat cakupan ekonomi yang lebih luas. Nah, kajian tentang sejarah itu sangat penting bagi ekonomi. Karena apa? Karena sejarah ini adalah laboratorium umat manusia dan ekonomi ini adalah salah satu ilmu sosialnya. Kita ini perlu kembali ke sejarah agar kita dapat melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen. Serta gunanya itu untuk menurunkan kecenderungan kita dalam jangka panjang dan berbagai perubahan ekonomi. Sejarah ini memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi, seperti individu ke individu dan badan-badan usaha ataupun ilmu ekonomi itu sendiri. Yang ketiga, teori konsumsi akan dijelaskan oleh Novita Dwi Rahmawati. Selanjutnya adalah teori konsumsi. Yang pertama yaitu rasionalisme Islam. Rasionalisme merupakan salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacu kepada beberapa aksioma yang relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur pokok rasionalisme Islam ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep keberhasilan. Beliau mengutip dari pendapat M.N. Siddiqi bahwa keberhasilan terletak dalam kebaikan. Semakin tinggi kebaikannya, maka dia semakin berhasil. Yang kedua adalah skala waktu perilaku konsumen.
Terdapat dua hal yang berkaitan dengan skala waktu perilaku konsumen, yaitu efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung dapat dirasakan di dunia, sedangkan efek tidak langsung yang didapatkan nanti di akhirat. Menurut ajaran-ajaran Islam, setiap muslim wajib mempergunakan waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan harus menyumbangkan sebagian waktunya dan tenaganya untuk menyiarkan kebenaran dan memanfaatkan waktu dan usahanya untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu konsep harta. Islam memandang harta sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam karya yang lain, Kof menyebutkan bahwasanya perilaku ekonomi manusia di bawah budaya Islam didominasi oleh 3 prinsip. Yang pertama yaitu kepercayaan akan hari akhir. Islam menggabungkan kepercayaan akan hari pengadilan dan kehidupan akhirat dengan kepercayaan kepada Allah. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian memiliki hubungan urutan yang dekat. Hal ini mempunyai 2 pengaruh bagi konsumen. Yang pertama yaitu hasil pemilihan suatu tindakan disusun atas 2 hal, yaitu akibat tindakan di kehidupan sekarang dan akibatnya di kehidupan akhirat nanti. Yang kedua yaitu jumlah alternatif pemakaian pendapatan seseorang dinaikkan dengan pemasukan dari semua keuntungan yang akan didapat di akhirat nanti. Contoh, Fardul Hasan atau memberikan pinjaman tanpa tambahan bunga. Mungkin bagi kapitalis adalah suatu hal yang keuntungannya adalah nol atau negatif, tetapi bagi Islam itu memiliki utility positif atau keuntungan yang positif. Yang kedua yaitu konsep kesuksesan. Dalam Islam, kesuksesan itu dipandang dari segi taat kepada Allah dan pelarangan penimbunan harta. Dan yang ketiga adalah konsep kekayaan. Harta adalah karunia Allah, oleh karena itu harta harus digunakan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya adalah etika konsumsi dalam Islam menurut Kof. Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk israf atau pembaziran dan tabdzir atau spending in the wrong way seperti suap, berjudi, dan lain-lain. Kof mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan final spending atau FS sebagai variabel standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen. Salah satunya dimulai dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat diasumsikan sebagai sebuah bagian dari struktur sosioekonomi. Kof berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzaki. Oleh karena itu, meskipun zakat sebagai spending yang memberikan keuntungan, namun karena sifat dari zakat yang tetap, maka diasumsikan di luar final spending. Yang terakhir, mengenai kesalehan dan produksi akan dijelaskan oleh Soleh. Ya, selanjutnya adalah kesalehan dan produksi. Ada sebuah permata dalam buku Dr. Monser Alkaf yang berjudul The Islamic Economic System yang berkata, jika seseorang meningkatkan nilai kesalehannya, maka tingkat nilai produksinya juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika seseorang kesalehannya dalam tahap degradasi, maka produktivitasnya juga akan ikut menurun. Sebuah contoh, apabila seseorang senantiasa dalam melaksanakan sholat, berarti orang tersebut bisa dikatakan soleh. Nah, dalam hal ini orang tersebut telah mengalami ketenangan batin yang cukup tinggi, dan secara psikologis orang tersebut telah tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan di kehidupannya. Nah, hal ini akan berpengaruh positif dalam tingkat produksinya, di mana orang tersebut tidak ada tekanan-tekanan batin dan tidak ada yang pengaruh-pengaruh dalam jiwanya. Tak hanya itu, selama ini kesan yang dibangun oleh para pelaku ekonomi yang terutama yang berlatar belakang konvensional melihat kesalehan seseorang merupakan hambatan bagi aktivitas ekonominya. Orang yang saleh dalam pandangannya merupakan orang yang malas, yang mana waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan mengganggu aktivitas-aktivitas ekonominya. Akhirnya mereka pun mempunyai pikiran yang negatif, seperti buat apa sih kesalehan itu, sedangkan kesalehan hanya mendatangkan kerugian dalam aktivitas ekonominya.
Nah, ini sebuah logika atau cara berpikir yang perlu diluruskan ya. Dan pelurusan pemikiran tersebut akan membawa hasil yang positif apabila pemikiran tersebut merujuk dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.